الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من العلوم العلماء الراسخين والصلاة والسلام على من نسخ الدين الأديان كفرة والمشركين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ويا معاشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Masyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kita semua, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya berupaya, berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang akan kita bawa menghadap Allah. Bekal terbaik itu hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita akan pergi sendirian sebagaimana kita datang sendirian. Al-insan, manusia, datang disambut dengan tawa bahagia dan akan pergi dengan air mata ketika kita hadir ke dunia. Waladatka ummuka bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ketika kita datang ke dunia, kita menangis menjerit, namun orang-orang di sekeliling kita tertawa bahagia menyambut kehadiran kita. Fa'amal li nafsika, beramallah untuk dirimu, berbuatlah untuk dirimu, karena ada saatnya nanti kita akan meninggal, kita dalam keadaan bahagia dan orang-orang sekeliling kita menangis karena kepergian kita. Antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Barulah nanti kita akan pergi kembali sendirian. Di dunia banyak teman, di dunia banyak sahabat, di dunia banyak partner, di dunia banyak kolega, tapi ternyata kita akan pergi sendirian. Tidak ada yang kita bawa pakaian bagus, mobil mewah, rumah besar, semua akan tinggal. Kita sendiri membawa
3 helai kain putih tanpa jahitan, tanpa kantong untuk membawa apapun, dan kita akan menghadap Allah dalam keadaan sendirian. Itu adalah waktu yang pasti akan kita alami. Malam pertama paling mengerikan adalah malam pertama di dalam kuburan. Saat hidup kita terasa berat, saat hidup kita banyak masalah, saat hidup kita terasa sempit. Masalah di dunia ada masanya, dan setiap orang ada waktunya akan hilang dengan kematian. Yang sakit, yang susah, yang berat, yang banyak masalah, ketika meninggal selesailah semua itu. Namun kehidupan kita sesungguhnya saat kita masuk ke dalam kubur, "Waman dakhala al-qabra bila zad, faka'annama raqibal bahra bila sabina." Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, belum sempat ibadah, belum sempat sholat jamaah, belum sempat sedekah, belum sempat tahajud, belum sempat baca Quran, belum sempat melakukan amal saleh, masuk ke dalam kubur, penyesalan yang akan kita rasakan. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya kau undurkan ajalku, aku akan sedekah, aku akan berbuat baik, sehingga aku tidak termasuk orang yang merugi, ya Allah. Maka terkadang hidup ini terasa sempit untuk kita, namun tenanglah, saat kita masih bisa ibadah, dunia masih baik-baik saja. Tapi sebaliknya, saat kita memiliki segalanya, harta banyak, punya jabatan, banyak teman, dipuji orang, disanjung orang, dimuliakan orang, tapi ternyata kita tidak sempat ibadah, tidak sempat ke masjid, tidak sempat baca Quran, tidak sempat melakukan kebaikan, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena kita akan ditinggal oleh semuanya, kita akan ditinggal oleh segalanya, dan kita akan masuk kubur dalam keadaan sendirian. Maka ini jadi untuk saya dan kita semua, tidak ada teman sejati kecuali amal yang akan menemani. Karena saat kita pergi, yatba'ul mayyit salas, yang mengikuti mayat itu 3. 1, maluhu, hartanya, yang punya mobil mewah akan ikut sampai depan pemakaman. Wa ahlu, keluarganya, istri, anak yang kita sayangi, yang kita cintai di dunia, akan ikut mengantar kita sampai di atas kuburan, menangis menjerit saat kita masuk ke liang lahat. Setelah ditutup, maka mereka pun akan kembali, dan satu yang akan terus bersama kita, itulah amal ibadah kita, yang mungkin di dunia kita remehkan, di dunia kita tidak perhatikan, di dunia kita tidak hargai, ternyata dialah yang akan menemani. Itulah amal kita. Mari kita berjuang selagi masih ada kesempatan. Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu. Ketika Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka Allah akan maniskan hamba tersebut. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, apa maksud Allah memaniskan hamba tersebut? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling tahu. Maka dijawab oleh baginda Nabi, orang yang diinginkan Allah menjadi hamba yang baik, Allah akan maniskan dia dengan madu. Yaqta'allahu azza wa jal lahu amalun salih qabla mauti. Allah akan bukakan untuknya kemampuan, kekuatan, peluang untuk melakukan amal saleh sebelum dia meninggal. Sebelum meninggal dia banyak ibadah. Sebelum meninggal dia sempat taubat kepada Allah. Sebelum meninggal dia ganti segala kekurangan. Mungkin saat muda, mungkin saat kaya, mungkin saat menjabat, mungkin saat jadi orang hebat, dia banyak lalai, dia banyak lupa, dia banyak silap. Tapi di masa tuanya, di masa pensiunnya, di masa sudah ditinggal semuanya, saat itu dia taubat kepada Allah.
menangis di hadapan Allah, memperbanyak sujud di hadapan Allah, kemudian Allah panggil dia setelah dia bertobat. Maka jangan sampai kita meninggal, kita belum tobat, kita belum ada amal jariah yang sudah kita tanamkan. Kita punya harta banyak, tapi tidak meninggalkan masjid. Kita punya kuasa, tapi tidak memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Kita punya ilmu, jangan sampai tidak kita bagikan, tidak kita sebarkan sebagai amal jariah yang akan menemani kita. Sulit, capek, berat hidup ini. Berjuang untuk agama Allah, berjuang untuk rumah Allah, berjuang untuk syiar agama Allah. Semua ini akan ada balasan di sisi Allah. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, innaka kadhibun, kau capek mendekat kepadaku, capek ibadah, capek beramal saleh. Innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Namun tenanglah, capek kita, letih kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid capek, baca Quran capek, salat capek, ibadah capek, menolong orang capek, capek semuanya. Tapi capek itu akan Allah balas dengan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang maksiat pun capek, orang maling capek, orang tidur tidak bangun salat subuh capek, orang mengambil hak merampas orang lain milik orang juga capek, semua juga capek. Namun capeknya dia akan dibalas dengan dosa dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua capek dalam hidup ini, capek untuk ibadah akan dapat pahala dan surga, atau capek bermaksiat dia akan mendapatkan azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih bisa berjuang, ayo berjuang, karena tidak ada yang tahu kapan Allah akan panggil kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Bagaimana dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 4 orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang pertama, man takabbara qalbuh, orang yang hatinya sombong. 2, wa ghaludha lisanu, lisannya kasar, mencaci maki, menghina, sumpah serapah, menfitnah, ghibah. Naudzubillah. 3, wa dha'fa yaqinu, lemah keyakinannya. 4, dialah wa ghafilan yadu, pelit tangannya. Inilah orang yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kekuatan ibadah, semangat untuk istiqamah sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, ba'datul umur fi ta'atillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam ala malikil alam, tadabbur al-Quran tasammul wa ansitul alam turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la rabban siwah. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman daimin fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. ويا معشر الحاضرين أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والعلماء العاملين وأولياء الصالحين وشرك الأرض وغربها وبرها وكافة عباد الله الصالحين علينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكهم صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والشدائد الظلم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.